تفضل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala muallifu rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil hajj. Wa an Huzaimata bin Thabit radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi fi hajjin aw umratin sa'ala Allah ridwanahu wal jannah wasta'adha birahmatihi minan nar. Rawahu Syafi'i bisnadin dha'ifin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala mutaqabbalah. Al-ikhwatul ahibbah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaifiyat haji. Kita akan ringkas sebelum kita lanjutkan kepada hadis Khuzaimah ini. Maka amalan haji kita mulai pada tanggal ke-8 Dzulhijjah. Pada tanggal ke-8 Dzulhijjah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah matahari naik, ya sepenggalah beliau berangkat menuju ke Mina. Disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi jemaah haji dari rumahnya masing-masing, dari penginapannya, bagi yang melaksanakan haji tamattu memakai pakaian ihram. Sebelumnya mandi, ya, berparfum untuk tubuhnya. Setelah selesai, ketika keluar bertalbiyah, sebelumnya berihlal mengucapkan niat hajinya, labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu mulailah dia bergerak menuju Mina sambil bertalbiyah. Masuklah dia ke dalam ibadah ihram. Sampai di Mina, Nabi mengerjakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Semuanya dikerjakan pada waktunya. Yang 4 diqasar menjadi 2. Ya. Dan tidak ada ibadah khusus pada tanggal 8 Dzulhijjah. Karena itulah sebagian ulama menyunahkan untuk berangkat ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, bukan wajib haji, bukan pula rukunnya. Karena itulah sebagian jemaah haji ada yang tidak berangkat tanggal 8 pada tanggal 8 Dzulhijjah ke Mina. Terkhusus jemaah haji yang banyak jemaahnya seperti negeri Indonesia, mereka tanggal 8 langsung berangkat menuju Arafat. Ya, tapi Nabi pada tanggal 8 menuju Mina. Kemudian setelah subuh pada tanggal 9 ya Dzulhijjah, setelah salat subuh, ya ketika matahari sudah mulai menampakkan cahaya dan belum lagi, ya ketika matahari telah menampakkan cahayanya, berangkatlah Rasulullah SAW menuju Arafat tanggal 9 Dzulhijjah. Ya sudah siang. Berangkatlah Nabi menuju Arafat untuk melaksanakan wukuf. Dan wukufnya dimulai setelah tergelincir matahari atau seketika tiba zuhur. Nabi berangkat ke Arafat sebelum zuhur. Setelah masuk waktu zuhur, maka ya Nabi SAW berkhutbah. Setelah khutbah, Nabi perintahkan untuk dikumandangkan azan. Setelah azan ditegakkan iqamah, dikerjakan 2 rakaat zuhur qasar. Selepas salam ditegakkan lagi iqamah, dikerjakan 2 rakaat asar qasar. Jadi jamak qasar ditakdimkan, didahulukan. Selepas itulah dimulai wukuf. Jadi tak ada salat asar ya pada waktunya ketika di Arafat, tapi dikedepankan, digabung dengan salat zuhur agar jamaah fokus untuk beribadah, berzikir, baca Quran, berdoa. Dan sebaik-baik zikir ketika di Arafat adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan posisi Nabi SAW ketika wukuf di Arafat, ya beliau menghadap ke arah Ka'bah, dan antara beliau dan Ka'bah ada Jabal Arafat.
dan seluruh Arafat itu tempat wukuf. Ya, dan di sana ada Masjid Namirah. An-Namirah ini dahulu di luar Arafat, tapi sekarang perluasan sebagiannya masuk ke Arafat, sebagian tetap di luar Arafat. Jadi ibadah wukuf, makna wukuf adalah berdiam lama. Maksud wukuf adalah berdiam lama, fokus dalam beribadah, berzikir, berdoa, memperbanyak baca Quran dan semacamnya. Itu yang dikerjakan pada masa wukuf di Arafat. Dan sebaik-baik hari sepanjang tahun siang harinya adalah siang hari Arafat. Sebagaimana sebaik-baik malam sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala ya mengagungkan malam Lailatul Qadar, itulah sebaik-baiknya malam, maka Allah juga mengagungkan siang hari Arafat, tanggal 9 Dzulhijjah. Disebut dengan nama Yaum Arafah, hari Arafat. Matahari tenggelam, maka wukuf pun berakhir. Bertolaklah Nabi dengan para sahabat secara perlahan-lahan menuju Muzdalifah. Muzdalifah disebut juga dengan nama Jam'un, karena di sanalah berkumpulnya jemaah haji. Al-Jam'u. Dan Nabi tidak mengerjakan salat maghrib di Arafah, tetapi mengakhirkannya. Nanti dikerjakan ketika tiba di mana? Tiba di mana? Di mana? Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah. Di sanalah Rasulullah mengerjakan salat maghrib dan isya di jamak dan di qasar. Ditegakkan azan, setelah itu kumandangkan iqamat, kerjakan maghrib 3 rakaat, salam. Setelah itu iqamat, kerjakan isya 2 rakaat. Dan setelah isya Nabi tidak ada kegiatan ibadah. Nabi langsung istirahat. Maka tidak disunahkan untuk beribadah malam hari itu, beristirahat. Ya, tidur, bersiap untuk besok hari. Ya, namun jemaah haji kita biasanya mereka di sana sangat ya crowded karena busnya pulang balik antar jemput jemaah, berebut-rebut bus dan semacamnya. Ya, dan dari kebanyakan jemaah Indonesia mereka tidak bermalam di Muzdalifah. Dan hukum bermalam di Muzdalifah adalah wajib. Dan dibolehkan seseorang jika dia telah lewat setengah malam untuk meninggalkan Muzdalifah. Jadi tak boleh di awal malam, tunggu lewat setengah malam supaya dianggap bermalam di sana. Ya, yang paling utama adalah bermalam di sana sampai pagi hari. Itu yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai pagi, ketika tiba subuh, tegakkan azan, kumandangkan iqamat, dikerjakan subuh. Setelah melaksanakan salat subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berzikir, ya berzikir yang panjang. Ketika sudah mulai terang tapi belum lagi terbit matahari. Dan Nabi SAW itu bergerak setelah sholat subuh berzikir di tempat namanya Masy'aril Haram, yang sekarang di sana dibangun masjid. Masjid Masy'ar namanya. Ketika sudah menguning, belum lagi matahari terbit, bertolaklah Nabi SAW ya dari mana tadi? Muzdalifah menuju ke Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah disebut dengan nama Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ya. Setelah tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, maka beliau melontar jumrah Aqabah, jumrah yang paling terakhir. Karena Nabi melewati jumrah yang pertama, jumratul ula, melewati jumrah yang kedua, wusta, baru beliau SAW melontar jumrah yang ketiga, Jumratul Aqabah. Dia adalah jumrah yang paling terakhir yang dilontar pada tanggal 10. Hanya jumrah ini saja, tidak ketiga-tiga jumrah. Nabi melontar jumrah, setelah itu Nabi menyembelih sembelihannya. Jadi melontar dengan 7 butir batu, yang batunya kecil, tak perlu besar.
ya seperti jagung atau besar sedikit, kacang Arab seperti itulah dia, ya atau kacang kuda. Tahu antum kacang kuda kan? Di Karimun tuh banyak itu jual kacang kuda sebesar itu atau sebesar jagung, 7 lontaran. Sambil melontar mengucapkan Allahu Akbar. Selepas melontar Nabi menyembelih sembelihannya. Sembelihan untuk orang melaksanakan ibadah haji tamattu ataupun qiran yang hukumnya wajib bagi mereka menyembelih. Sembelihan ini bukan kurban, tak sama dengan kurban. Sembelihan ini adalah kewajiban bagi orang yang mengerjakan haji tamattu ataupun qiran. Jika dia tak punya uang, tak punya biaya, maka boleh diganti dengan berpuasa 3 hari ketika di haji, ketika di Mekah, dan 7 hari ketika tiba di tanah air. Menjadi 10 hari pengganti orang yang tak mampu menyembelih sembelihan untuk membayar dam tamattu ataupun qiran. Selepas menyembelih, Rasulullah mencukur rambut, dan tetap diutamakan ya ketika itu adalah mencukur habis, gundul. Ya. Makanya orang-orang yang pergi jaraknya dekat antara haji dan umrah, dekat. Misalnya dia berangkat tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, dahulu kita kalau berangkat haji itu tanggal 2 Dzulhijjah kita berangkat. Naik bus berangkat tanggal 2, kadang tanggal 3. Berapa hari di Mekah datang haji. Maka bagi kita yang datang berdekatan dengan waktu haji hari hanya, yang umrah tidak disunnahkan untuk cukur habis, tapi pendekkan saja supaya nanti masih ada rambut untuk dicukur ketika tiba hari hanya tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tapi yang lama rentang waktunya rambutnya sudah tumbuh, sudah panjang, boleh ketika umrah dan lebih utama bagi dia untuk dicukur habis. Maka Nabi mencukur habis rambutnya, gundul, lebih utama daripada memendekkan ketika selesai melontar jumrah. Ya, maka ini 3 amalan. Jika dikerjakan 2 daripadanya, dianggaplah seseorang selesai daripada tahallul yang pertama. Tahallul itu dalam bahasa Arab artinya adalah lepas daripada satu ibadah. Tahallulnya sholat, salam. Tahallulnya umrah, mencukur rambut. Tahallulnya haji 2 kali tahapan. Pertama tahallul awal, tahallul yang pertama. Tahallul pertama itu membolehkan setelah tahallul memakai pakaian kembali. Pakaian biasa, memakai parfum, ya. Segala macam larangan ihram, untuk wajah dahulu dilarang, memakai kaos kaki, sepatu, semuanya tak berlaku setelah tahallul awal. Kecuali satu saja yang harus dihindari, itu tidak mencampuri istri sampai selesai tahallul yang kedua. Dalam haji 2 tahallul. Tahallul artinya tadi apa? Berlepas daripada satu ibadah. Bukan tahallul maknanya mencukur rambut. Orang yang tak memahami ya hakikat ini kadang dia salah. Setelah tahallul awal dia cukur rambut, nanti setelah dia tahallul kedua, dikiranya tahallul kedua itu harus mencukur lagi. Kapan tahallul kedua? Ya, tahallul kedua itu selepas tawaf ifadah dan sa'i bagi orang yang hajinya tamattu ataupun qiran ataupun ifrad jika dia belum melaksanakan sa'i. Jadi selesai tawaf ifadah, maka orang dianggap telah selesai bertahallul yang kedua. Maka halal baginya segala sesuatu yang tak boleh, sampai dia dihalalkan untuk mencampur istrinya. Sebagian orang menganggap tahallul kedua ini setelah tawaf dia cukur kembali, padahal rambutnya telah digundul, apalagi yang mau dicukur. Maka tahallul kedua adalah dengan tawaf ifadah. Tahallul pertama dengan mengerjakan 2 daripada 3 amalan, antara melontar jumrah, menyembelih, atau mencukur rambut. Apabila 2 dikerjakan, dia dianggap telah bertahallul. Dia telah melontar, ya, dan dia telah mencukur rambut, maka dianggap telah bertahallul yang pertama. Atau dia telah melontar, ya, dan dia telah menyembelih, dianggap telah tahallul yang pertama. Pokoknya dikerjakan 2 daripada 3 amalan ini, dianggap selesai daripada tahallul awal. Biasaan jemaah haji selesai melontar jumrah ini, mereka kembali ke penginapan, mereka ganti pakaian, mereka mandi setelah bercukur, setelah menyembelih. Ya, mereka beristirahat. Kebiasaan jemaah haji menunda tawaf ifadah karena jauhnya tempat,
minimnya prasarana, sulit. Tapi yang dikerjakan Nabi SAW, dan ini hukumnya sunnah, taklah menjadi kewajiban. Jika mudah, jika kuat, selesai daripada tawaf, selesai daripada melontar jumrah, menyembelih, bercukur, maka Nabi berangkat ke Mekah kembali untuk melaksanakan rukun haji berupa tawaf ifadah. Ini rukun haji. Tapi kebanyakan jamaah haji untuk memudahkan pekerjaan, mereka menunda tawaf ifadah nanti ketika tiba di Mekah pada tanggal ke-13 Dzulhijjah, ya, atau setelah itu. Dan tawaf ifadah ini dibolehkan ditunda sampai sebelum kepulangan. Jadi bahkan dalam konteks tawaf ifadah dan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan sebelum haji selesai. Tawaf terakhir sebelum haji selesai. Tawaf wada ini hukumnya wajib. Namun gugur ketika perempuan haid, boleh dia pergi tinggalkan Ka'bah Mekah walaupun dia tak melaksanakan tawaf ifadah. Gugur tawaf wada. Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifadah, boleh menggabung antara tawaf ifadah dan tawaf wada. Sekali tawaf, niatnya adalah tawaf ifadah dan masuk di sana tawaf wada sekalian. Setelah itu dia pulang langsung meninggalkan Mekah. Selesai. Yang dikerjakan Nabi, sebagaimana tersebut dalam hadis Jabir, beliau berangkat setelah dari Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah, berangkat ke Mekah. Mekah dan Mina tak jauh, sekitar 4 sampai 5 kilo saja. Rasulullah melaksanakan tawaf ifadah. Ya, melaksanakan tawaf ifadah. Dan bagi orang-orang yang hajinya tamattu, sekaligus setelah tawaf ifadah melaksanakan sa'i. Ya, dengan dilaksanakannya tawaf dan sa'i, maka setelah itu dia boleh istirahat sebentar, istirahat di Mekah malam sebagian malam di Mekah, tapi wajib kembali ke Mina untuk bermalam di Mina. Minimal lewat setengah malam. Maka dia wajib malam hari selepas Isya misalnya, setelah istirahat di tendanya di Mekah, di hotelnya, kembali ke Mina. Ya, kalau dia melaksanakan tawaf ifadah pada tanggal 10. Tapi kebanyakan jemaah sebagaimana saya sebutkan, mereka menunda tawaf ifadahnya karena jauhnya medan, letihnya jalan, dan Nabi membolehkan demikian. Ya, kembali kepada pelaksanaan Nabi SAW. Bermalam di Mina hukumnya wajib. Jika ditinggalkan tanpa uzur berdosa. Jika ditinggalkan karena ada uzur, wajib. Berarti tanggal 10 malam harinya di mana? Di Mina. Tanggal 10 malam hari di Mina. Apa yang dikerjakan di Mina pada malam hari tanggal 10? Tak ada ibadah khusus. Bagaimana biasa? Salat ya Isya pada waktunya di Mina. Jika Anda di Mina ketika maghrib, salat maghrib pada waktunya 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Isya dikerjakan dengan 2 rakaat. Setiap salat di Mina dikerjakan dengan qashar, tapi tidak di jamak. Ya, kemudian pada tanggal 11 dan 12, ya kita masih tetap di Mina. Setiap matahari telah tergelincir, Nabi SAW melontar jumrah. 3 jumrah. Dari tanggal 11 amalannya adalah melontar jumrah. 11, 12, 13 amalannya melontar jumrah selepas matahari tergelincir. Itu ini perbuatan Nabi SAW. Berapa jumrah? 3. Dimulai daripada jumrah yang pertama namanya jumratul ula. Dilontar 7 kali lontaran sambil melontar bertakbir. Selepas itu berdoa. Menghadap ke Ka'bah berdoa. Setelah selesai berdoa kembali berjalan menuju jumrah yang pertengahan. Jumratul wusta. Kembali melontar 7 jumrah. Kemudian setelah itu berdoa. Setelah selesai berdoa berangkat menuju jumratul aqabah. Setelah melontar jumratul aqabah tidak ada berdoa lagi. Setelah itu boleh kembali ke penginapan. Itu dikerjakan pada tanggal berapa tadi? 11 dan 12 serta 13. Bagi jamaah haji yang ingin tergesa-gesa segera menyudahi hajinya, karena banyak kepentingan, dia boleh menutup hajinya dengan mencukupkan sampai tanggal 12 saja di Mina. Disebut dengan nama An-Nafarul Awal. Arti An-Nafar Awal, ia berangkat terlebih dahulu.
Jadi pada tanggal 12 bagi orang yang ingin menyelesaikan hajinya, dia boleh ya setelah tergelincir matahari dia melontar jumrah. Selepas melontar jumrah 33 ini dia boleh meninggalkan Mina, kembali ke Mekah. Jika mau pulang langsung ke negerinya, ke daerahnya, sebelum dia pulang tawaf terlebih dahulu. Jadi boleh ke Mekah, tawaf wada langsung selesai. Dahulu kami ketika mahasiswa jarang-jarang kita mengerjakan sampai tanggal 13 karena banyaknya tuntutan. Tanggal 12 kami selesaikan haji. Selesai melontar jumrah, setelah itu berangkat ke Mekah, tawaf wada, selesai, habislah haji. Jadi haji itu hakikatnya dikerjakan pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12. 5 hari paling minim nih haji nih. Kok 40 hari, kok 50 hari? Iya, itu untuk mengatur banyaknya jemaah 1 hari atau sampai 5 hari. Enggak mungkin semua jemaah haji 2.250.000 itu enggak mungkin dibawa dalam 5 hari. Mustahil, maka dibuatlah jarak seperti ini. Ya, kalaupun ditambah dengan umrohnya paling satu minggu haji itu. Kalau kami anak mahasiswa biasanya tanggal 7 baru berangkat, tanggal 6 baru berangkat. Ya, dulu mahasiswa, sekarang enggak lagi, udah pensiun. Ya, modal 300 rial udah berangkat kita. Ya. Jadi jamaah sekalian, dengan tawaf wada selesailah ibadah haji. Kembali ke negerinya masing-masing. Kita pindah kepada hadis Khuzaimah. Dari Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW jika selesai dari mengucapkan talbiyah ketika haji atau umrah, maka dia meminta kepada Allah Jalla wa Ala dalam doanya agar mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Dan dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya daripada api neraka. Hadis diriwayatkan Imam Syafi'i dengan sanad yang lemah. Ya. Setiap kali selesai talbiyah berdoa kepada Allah mohon surga, jauhkan dari neraka. Tapi hadisnya lemah. Nah, Ustaz. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahartu hahuna wa minan kulliha manharun panharu fi rihalikum wa minan kulluha manharun panharu fi rihalikum wa hahuna wa jam'un kulluha mauqifun rawahu Muslim. Hadis ke-622. Wa mina kulluha manhar, dan Mina ini semuanya di setiap tempat di Mina boleh. Tapi sekarang, dahulu jemaah haji menyembelih di mana dia suka. Sekarang semua telah diatur, tempat penyembelihan khusus. Ya, majzarah, tempat penjagalan, ada tempat-tempat yang canggih, modern. Ya. Di sana sekarang penyembelihan. Walaupun sebagian mungkin masih belum terkontrol, masih ada yang di belakang-belakang gunung mereka sembelih-sembelihan. Tapi resminya di pemerintah tempat-tempat penyembelihan yang modern. Wa mina kulluha manhar, dan seluruh Mina tempat dibolehkan padanya menyembelih. Fanharu fi rihalikum, maka sembelih di tempat-tempat kalian di mana kalian berada. Ya. Ini adalah sembelihan untuk dam tamattu' yang tadi saya Ustaz sebutkan. Dam tamattu' atau dam qiran. Bagi orang yang pergi haji dengan haji tamattu' atau qiran, di sanalah disembelih di Mina. Adapun kalau orang umroh dan dia membawa sembelihan, maka lebih utama disembelih di Mekah. Boleh juga selepas umroh kita menyembelih sembelihan. Tapi sekarang tak lazim lagi. Dahulu ya. Nabi SAW kalau pergi ke Mekah setelah tawaf selesai umrah menyembelih, sembelihan dibagikan kepada fakir miskin. Sebagaimana yang dibawa oleh Nabi pada tahun ke-6 Hijriah. Ternyata mereka dihalangi untuk menyembelih di Mekah, bahkan dihalangi masuk Mekah, maka mereka menyudahi umrah mereka karena tak kesampaian, bercukur kemudian menyembelih di tempat mereka ditahan. Ya, jadi untuk umrah disunahkan di Mekah. Adapun dam disebabkan karena meninggalkan rangkaian daripada ibadah haji
atau melakukan larangan-larangan yang larangan-larangan ihram. Ya, jika dia melakukannya dalam tanah haram maka hendaklah dikerjakan di tanah haram. Ya. Andai kata dia mengerjakan di luar tanah haram, maka disembelih di luar tanah haram. Dan boleh juga di tanah haram. Misalnya dia memburu buruan di luar tanah haram, maka ganti. Kemudian kata Jabir, Rasulullah bersabda, "Fanharu fi rihalikum," maka sembelihlah di tempat-tempat kalian. Wa waqaftu hahuna, aku berwukuf di sini, maksudnya di Arafah. Wa Arafatu kulluha mauqifun, dan Arafah itu semuanya tempat dibolehkan. Silahkan. Tempat yang paling banyak mengumpulkan manusia adalah Arafat. Pada satu waktu haji, bahkan tanggal 7 Zulhijjah sudah ada jemaah haji di Arafat. Jemaah haji Indonesia sebagiannya berangkat ke Arafat tanggal 7, padahal Nabi tanggal 9. 7 malam udah berangkat mereka. Ya, 7 malam. 8 malam, tanggal 8 pagi udah dari Arafat. Ya. Jadi Arafah itulah tempat terluas mengumpulkan semua jemaah haji yang bisa jadi jumlahnya sampai 6 jutaan, 7 jutaan. Subhanallah. Kemudian waqaftu hahuna, dan aku pun berhenti di sini, maksudnya di Muzdalifah ketika malam hari. Wa jam'un kulluha mauqif. Dan Muzdalifah, nama lain Muzdalifah adalah Jam'un. Disebut dengan nama Jam'un karena di sanalah berkumpul manusia. Dan Jam'un maksudnya Muzdalifah semuanya adalah tempat untuk berhenti, bermalam. Jadi pastikan Anda bermalam di Muzdalifah. Tak bisa sampai pagi, subuh, minimal tunggu setengah malam lewat. Barulah Anda bertolak. Ini semua dilakukan Rasulullah, disebutkan Nabi untuk memudahkan jemaah haji. Kalau tempatnya kecil, dibatasi pada tempat Nabi saja tak cukup. Maka dikatakan Nabi, semua Arafat tempat wukuf, semua Muzdalifah tempat bermalam, semua Mina tempat menyembelih, supaya mudah. Ya. Naam, tafadhal. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha, muttafaqun alaih. Hadis ke-623 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW ketika masuk ke Makkah, Rasulullah masuk dari arah atas Makkah. Ya. Dari namanya Al-Hajun. Ya. Juga disebut dengan nama Kada. Ya. Jalan yang sekarang itu melewati perkuburan yang tinggi, tempatnya namanya perkuburan Ma'lah, yang konon dikatakan di sana dikuburkan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ma'lah dari arah atas Makkah. Wa kharaja min asfaliha, ketika Nabi selesai melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ataupun penaklukan kota Makkah, maka Nabi keluar dari arah jalan bawah Makkah. Ya, dari namanya Kuda. Ya, kalau Anda kata atas, namanya Kada. Jalan bawah, Kuda. Ya, yang menuju jalan yang mengarah ke Jarwal namanya sekarang. Dan ini yang Rasulullah lakukan. Tapi sekarang dari mana yang mudah bagi Anda masuk, maka lakukan. Tak harus melalui jalur atas. Dari mana yang mudah? Karena Nabi SAW tidak mempersulit kita dalam bab ini. Ya. Adapun berbedanya Nabi SAW jalannya ketika masuk dan keluar, sebagaimana sholat Idul Fitri, Idul Adha, disuruh kita berbeda jalan. Kata para ulama supaya ya, di antara hikmah-hikmahnya agar Nabi SAW mendoakan semua orang yang beliau berjumpa dengannya ketika masuk dan ketika keluar. Sebagian mengatakan supaya banyak yang bersaksi atas hamba kelak di hari kiamat. Tempat-tempat bersaksi atas hamba. Karena kelak di hari kiamat, bumi ini bersaksi atas kita.
Kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu dia memberitakan apa yang terbuat, yang diperbuat di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya. Jadi untuk memperbanyak saksi di hari kiamat, Nabi menyelisih jalan ketika pergi dan pulang. Sebagian mengatakan Nabi mengikuti Ibrahim alaihissalam karena Ibrahim masuk dari arah atas dan keluar dari arah bawah. Ya. Naam. Illa bata bizil tua hatta yusbiha wa yaghtasila wa yadhkuru dzalika 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Hadis yang ke-624 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW tidaklah masuk ke Mekah kecuali terlebih dahulu beliau menginap di tempat namanya Dhitua. Ya. Dhitua kata Imam Nawawi rahimahullah adalah tempat yang dekat dengan pintu masuk Mekah. Ya. Jalan umrah dekat dengan Masjid Aisyah, dekat Tan'im. Dikenal dengan nama Abaruz Zahir. Jadi Nabi sebelum masuk Mekah tak langsung beliau menginap di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta yusbiha wa yaghtasil. Pada pagi hari maka Rasulullah SAW sebelum masuk Mekah mandi terlebih dahulu. Kata para ulama, mandi masuk Mekah disunnahkan untuk mengagungkan kehormatan Mekah, disunnahkan. Baik mandi karena mau masuk ke Mekah untuk umrah atau haji, bahkan Nabi pun ketika ingin menaklukkan Mekah, dalam penaklukan kota Mekah juga mandi. Ya. Wa yadhkuru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar menyebutkan hal itu dari Nabi SAW, bahwa beliau mandi terlebih dahulu di Dhitua, menginap terlebih dahulu. Pada pagi harinya barulah Rasulullah masuk ke kota Makkah dalam keadaan telah mandi, telah segar, fresh untuk melaksanakan rangkaian ibadah lainnya, tawaf dan seterusnya. Dan sekarang tak mungkin kita melakukan hal ini. Ya, karena semua telah diatur dengan biro perjalanan. Tak ada lagi ke Dhitua, langsung berangkat tembak menuju hotel. Ya, barulah kita andai kata tiba di hotel merasa gerah sebelum tawaf boleh mandi lagi. Ya, tapi ingat tak boleh pakai sabun, boleh. Bolehkah pakai deodoran? Boleh. Tak masuk ke dalam makna parfum, yang dilarang adalah parfum. Naam, Syekh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yuqabbilul hajarul aswada wa yasjudu alaihi, rawahul Hakim marfu'an wal Baihaqi mauqufan. Hadis ke-625 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW mencium Hajarul Aswad dan sujud ya di bawahnya, mengarah kepadanya. Hadis Imam Hakim dan dia mengangkatnya kepada Nabi dan Imam Baihaqi, tapi tidak sampai kepada Nabi, sampai kepada Ibnu Abbas, dan hadis ini lemah. Oleh karena itulah tidak dianjurkan sujud di bawah Hajarul Aswad, tapi yang dianjurkan adalah menciumnya. Tak dapat menciumnya, mengusapnya. Ya, tak dianjurkan untuk sujud di bawahnya, tapi dianjurkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim selepas tawaf. Naam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarmulu salasata ashwatin wa yamshu arba'an ma baina ruknain, muttafaqun alaih. Ya. Hadis yang ke-626 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi memerintahkan mereka agar berlari kecil dengan memendekkan langkah ketika tawaf untuk 3 yakni kali tawaf yang pertama. Kemudian berjalan 4 kali tawaf berikutnya. Antara ya 2 rukun, muttafaqun alaih. Gunung Qayqa'an. Dan mereka sebelumnya menyebarkan berbagai macam bentuk ucapan-ucapan melemahkan kaum muslimin. Kata mereka kaum muslimin itu orangnya lemah-lemah, loyo-loyo, semuanya udah kena malaria karena terkenal Madinah dengan wabah malaria. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk berlari-lari kecil ketika tawaf antara rukun Hajarul Aswad sampai rukun Yamani.
Dari rukun Yamani berjalan, karena dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad tidak ada daerah sana orang-orang Quraisy yang melihat, disuruh jalan. Ini ketika umrah berlari kecil 3 kali tawaf, dan itu hanya dari Hajarul Aswad sampai ke rukun Yamani. Ya, sudut terakhir sebelum Hajarul Aswad namanya rukun Yamani. Dan rukun Yamani berjalan. Ya, 3 kali berlari-lari sampai rukun Yamani, kemudian berjalan, baru yang keempatnya jalan sepenuhnya. Tahap keempat, kelima, keenam, ketujuh jalan. Tapi nanti ketika haji wada Nabi SAW, beliau tak lagi berjalan antar rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad, melainkan beliau berlari kecil sampai Hajarul Aswad kembali. 3 putaran pertama sepenuhnya dari Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad berlari-lari kecil. Barulah 4 putaran berjalan. Itu dikerjakan Nabi SAW ketika haji wada, dan ini ketika umrah. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Berdoa-doa sajalah antum supaya bisa haji. Kita menceritakan ini kalau antum enggak pernah ke sana agak ngambang-ngambang. Ya, yang tak pernah umrah agak ngambang. Kalau pernah umrah terbayang sedikit. Yang pernah haji baru dari tahu banyak hajinya yang salah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu taala alam.